Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Subagia, NIM 19087138. Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan atau administrasi PT IKA. Tenaga kependidikan adalah mereka atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan kemudian diangkat menunjang penyelenggaraan pendidikan tenaga kependidikan, tidak terlibat secara langsung dalam proses pendidikan, melainkan sebagai penunjang keterlaksanaan proses pendidikan yang ada di tingkat satuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Pendidikan yaitu mereka yang memiliki kualitas sebagai guru, dosen, konselor, atau pancang belajar, widaswar dengan widaswar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebagainya yang sesuai dengan kekhususannya masing-masing serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan secara langsung menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Administrasi PTK adalah proses dan atau aktivitas pengelolaan sumber daya manusia dari awal masuk hingga berhenti. Proses administrasi PTK memiliki satu pengadaan. Pengadaannya itu proses mengadakan atau menerima, mencari, dan menemukan calon PTK atau calon peserta administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, penempatan. Penempatan memposisikan pendidik dan tenaga kependidikan di tempat yang seharusnya, di tempat yang dibutuhkan, sehingga terbentuk the right man and the right place. Yang ketiga, orientasi. Sebagai bentuk penerimaan, kita lihat dari pengadaan, kita lihat dari unsur-unsurnya itu harus mengandung yang pertama, analisis atau ramalan kebutuhan. Yang kedua, rekrutmen penerimaan. Yang ketiga, seleksi, menemukan yang terbaik dari yang terbaik. Dan kalau kita lihat pada penempatan, proses penempatan mereka yang diterima di tempat yang dibutuhkan sesuai latar belakang, kebutuhan, dan jabatan untuk didelegasikan tugas-tugas yang merupakan bagian dari keahlian dan atau skill mereka, sehingga tujuan akhir dari penempatan itu tercapai, the right man of the right place and the right man behind the right job. Yang ketiga, orientasi. Orientasi harus dilaksanakan sekaligus untuk menyatakan bahwa mereka yang telah lulus atau mereka yang telah melalui proses yang panjang dan memenuhi persyaratan yang benar sudah diterima. Selanjutnya, kesejahteraan PTK. Jadi, kesejahteraan PTK ini harus sesuai dengan hak dan kewajiban. Apabila hak diterima, kewajiban harus dilakukan. Jadi, kalau hak diterima, kewajiban harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kewajiban tidak dilakukan. Yang pertama itu gaji. Gaji adalah pengeluaran atau kompensasi yang harus diberikan kepada seorang pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada
atau yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, tunjangan. Pertama, gaji. Gaji merupakan pengeluaran atau kompensasi yang harus dibayar kepada seseorang atau pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia ini atau berlaku di negara kita ini. Yang kedua, tunjangan. Tunjangan terbagi dua, yaitu tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Tunjangan tetap telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 94 menjelaskan bahwa tunjangan tetap dinyatakan sebagai membayar kepada pekerja yang dilakukan secara teratur dan kontinu yang berkaitan dengan kehadiran, pencapaian, prestasi kerja terkait dengan tunjangan atau tunjangan jabatan atau profesi kita sendiri. Yang kedua, tunjangan tidak tetap. Tunjangan tidak tetap pembayarannya dilakukan atau diberikan tidak ada kaitannya secara langsung dengan kehadiran, pencapaian prestasi dan lain-lain, namun dalam bentuk seperti uang transport, uang makan, tunjangan kinerja, tunjangan produktivitas, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah penghargaan. Penghargaan ini berupa suatu yang menarik orang untuk bergabung, melakukan, dan menjaga pekerjaan agar dapat tepat waktu, memotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan yang terbaik. Yang selanjutnya, cuti pekerja dan tenaga kependidikan atau hak cuti PTK. Seorang pekerja, pendidik, dan tenaga pendidik atau kependidikan punya hak cuti per tahunnya sekurang-kurangnya 12 hari. Untuk perempuan boleh mengambil cuti 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan sesudah melahirkan. Dan di negara Australia, hak cuti melahirkan juga ada bagi untuk laki-laki. Dan selanjutnya adalah pembinaan dan pengembangan hak. Usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis sebagai seorang pekerja, meningkatkan dan mengembangkan secara teoritis, konseptual, dan moral dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan pelatihan. Tujuan pembinaan dan pengembangannya terdiri dari produktivitas kerja meningkat, efisien kerja, pengurangan kerusakan, pelayanan meningkat, etika dan moral membaik, meningkatnya karir, dan selanjutnya pengembangannya kepemimpinan. Langkah-langkah pengembangan tersebut penentuannya adalah kebutuhan, sasaran, identifikasi sebagai berbagai macam prinsip belajar. Laksanakanlah program identifikasi manfaat dan kemudian melaksanakan program tersebut. Dan selanjutnya evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan, kapabilitas, kualitas, segala sesuatu yang terkait dengan PTK. PTK dan berjalan sesuai dengan harapan dan sesuai sebagai seharusnya, sehingga tidak ada sebagai saling merugikan dan saling dirugikan. Dalam proses evaluasi minimal dilakukan proses 5W1H yang berkaitan dengan penilaian kinerja. Unsur-unsur dalam penelitiannya yaitu kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, disiplin, kreativitas, kerjasama, kepemimpinan, serta kepribadian.